juga akan menyediakan bibit-bibit unggul yang tahan wereng, tahan hama, dan juga ada penambahan drainase untuk pengairan agar tidak ada kekurangan air. Ya, baik. Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Nah, ini para sedulur Banyumas, jangan golput ya, jangan golput. Gunakan hak pilih Anda, gunakan hak pilih Anda. Kapasitas calon bupati dan calon wakil bupati bisa ditakar melalui debat calon bupati atau calon wakil bupati, yang nantinya akan membawa bisa atau tidaknya daerah tersebut untuk lebih maju bila nantinya terpilih. Akan tetapi di Kabupaten Banyumas ini adalah salah satu kabupaten yang dalam pilkadanya muncul hanya paslon tunggal saja, sehingga penyelenggaraan debat calon bupati dan wakilnya tidak seperti layaknya debat yang diikuti oleh beberapa paslon yang diikuti 2 atau lebih paslon. Oleh karena itu, debat yang diselenggarakan untuk paslon tunggal tersebut hanya berisi penajaman visi, misi, dan program kerja saja tanpa paslon yang lainnya. Nah, para pemirsa, sejauh mana mutu dan kapasitas serta pantas apa tidak untuk bisa terpilih nantinya ya dalam memimpin Banyumas? Mari kita tonton video cuplikan penajaman visi misi serta program paslon tunggal tersebut. Status Gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan angka stunting di Banyumas sebanyak 16,6%. Namun pada tahun 2023 angka stunting tersebut naik menjadi 20,9%, atau terdapat penambahan kasus sebesar 4,3%. Pertanyaannya, kebijakan strategis apa yang akan dilakukan oleh paslon agar pengendalian kasus stunting di Banyumas dapat mencapai target nasional, yaitu turun 3,8% per tahun? Silahkan Ibu, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kita akan segera mengentaskan angka stunting di Kabupaten Banyumas, salah satunya dengan bantuan tambahan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak stunting yang sekarang juga sudah ada dengan melalui posyandu untuk nanti kalau Sadewo Lintarti jadi akan segera menambahkan jumlah gizi yang akan diberi untuk asupan ibu hamil dan anak-anak stunting, karena kalau yang sekarang nilainya masih rendah, mungkin jadi untuk membelikan makanan-makanan yang bergizi masih kurang. Insya Allah nanti akan ada tambahan-tambahan lagi. Kemudian juga kita berusaha para penggiat-penggiat ekonomi termasuk juga pertanian dan peternakan agar menggiatkan di bidang itu nantinya bisa menambah gizi bagi ibu hamil dan juga anak-anak yang stunting. Masih ada waktu, Bapak, silahkan. Ingin penegasannya begini, jadi target di Jawa Tengah adalah 48 kalori per kapita per tahun. Sementara di Kabupaten Banyumas baru 34. Bagaimana kita meningkatkan? Ini adalah peluang untuk menciptakan multiplier efek ekonomi. Kita tingkatkan petani-petani ikan yang dulu menjadi sumber petani ikan di daerah Kedung Banteng, akan kita masifkan lagi untuk peningkatan gizi. Kemudian melalui posyandu akan kita berikan tambahan asupan gizi dengan ikan-ikan yang dari daerah Kabupaten Banyumas. Itu, terima kasih. Daftar inventaris Masalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas menyebutkan kurangnya produksi pangan di daerah yang disebabkan keterbatasan ketersediaan benih unggul, pupuk, air, dan lahan pertanian. Selain itu, distribusi pangan di Banyumas
mengalami ketidakmerataan dikarenakan pemetaan daerah rawan pangan yang belum tersedia. Pertanyaannya, tindakan nyata apa yang harus dilakukan paslon agar masyarakat Banyumas mencapai mandiri pangan? Silahkan Bapak, 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Terima kasih. Yang pertama, kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya sudah diskusi dengan Unsud misalkan. Ternyata di Unsud punya padi dengan varietas yang bisa ditanam di daerah genangan. Di daerah Sumpio, Kemranjen, Lumbir, itu daerah banjir. Ya, sewaktu-waktu musim banjir, kita butuh padi yang tahan genangan. Kemudian di Unsud juga sudah ada padi yang bisa ditanam di daerah kering, ya seperti padi koko. Kemudian UMP contohnya sudah bisa menanam, ini bukan padi, kelapa, kelapa yang untuk kopior contohnya itu, dan lainnya. Kemudian ketahanan panganan, kelapa perlu kita ketahui bahwa gula kristal ini termasuk ini ya, gula kristal adalah produk ekspor yang luar biasa potensinya. Yang perlu kita ketahui bahwa kebutuhan gula kristal di Eropa dan Amerika, kebetulan saya salah satu pelaku itu, 80% dipasok dari Indonesia, dan 80% di dalam 80% itu ada di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Apa problemnya? Tidak ada regenerasi penderes. Kita ke depan akan tanam tanaman kelapa gejah yang benar-benar baik, sehingga nantinya produk gula kristal di Kabupaten Banyumas akan semakin banyak dan pasar ekspornya semakin baik ke Eropa dan Amerika. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Ibu? Juga akan menyediakan bibit-bibit unggul yang tahan wereng, tahan hama, dan juga ada penambahan drainase untuk pengairan agar tidak ada kekurangan air. Ya, baik. Nah, para pemirsa, setelah pemirsa tonton videonya, melalui penajaman visi dan program kerja paslon tunggal Banyumas ini, tentunya masyarakat Banyumas yang memiliki hak pilihnya akan bisa menilai sekira paslon tunggal tersebut layak apa tidak untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyumas. Harapannya masyarakat melalui penajaman visi misi dan program tersebut, masyarakat bisa ada gambaran yang jelas terhadap paslon tunggal mampu apa tidak dalam memimpin Banyumas ke depannya untuk memajukan Banyumas agar tidak ketinggalan dengan kabupaten lainnya yang selama ini berdasarkan data dari sumber yang ada. Banyumas adalah salah satu kabupaten yang tergolong miskin, angka pengangguran yang cukup tinggi, dan angka stunting yang tinggi juga di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, pada tahun 2023 garis kemiskinan untuk pendapatan per kapita rupiah per bulannya masih relatif rendah, yang hanya Rp479.027 per bulan. Jumlah penduduk miskin masih 216.500 jiwa. Persentase penduduk miskin masih 12,53%. Kabupaten Banyumas membutuhkan pemimpin yang cerdas, cakap, berkapasitas, serta amanah dalam mengemban tugasnya dalam mengentaskan kemiskinan dan membuat lebih maju untuk Kabupaten Banyumas. Masyarakat tak perlu ragu-ragu dalam menggunakan hak pilihnya dan jangan merasa terintimidasi dalam menentukan pilihan, baik memilih kotak kosong maupun paslon tunggal. Perlu masyarakat ketahui bahwa memilih kotak kosong maupun paslon tunggal tidak ada larangan. Semua sudah sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum. Gunakan hak pilih Anda sesuai kemauan dan niat Anda masing-masing. Mau pilih kotak kosong tidak dilarang, memilih paslon tunggal juga tidak dilarang. Yang penting jangan golput. Meskipun sekarang dihadapkan dengan hanya ada paslon tunggal dan kotak kosong,
yang bukan berarti bila masyarakat yang tidak cocok dengan paslon tunggal tersebut dilarang nyoblos kotak kosong, itu tidak. Sekali lagi, bila coblos kotak kosong tidak dilarang. Bila masyarakat memang tidak cocok dengan paslon tunggal, cabub dan cawabub tersebut. Nah, para pemirsa, sudah jelas ya bahwa pilih kotak kosong tidak dilarang dan pilih paslon juga tidak dilarang, karena sudah sesuai dengan peraturan KPU yang ada. Yang penting jangan golput.